Salam. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Selamat Natal dan Tahun Baru. Amin Bapak Ibu, luar biasa ini masih di bulan 1. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan yang baik yang memberikan kembali saya kesempatan melayani di tempat ini melalui Bapak Gembala di tempat ini dan tim pelayanan. Puji Tuhan. Saudara baik-baik saja, amin. Kita baru saja melompat dari tahun yang lama masuk ke tahun yang baru. Luar biasa, ini kegerakan Tuhan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang saudara berikan kepada Tuhan dalam ucapan syukur di awal tahun ini. Ini minggu ketiga, sebentar lagi kita masuk bulan kedua. Waktu begitu cepat, luar biasa. Pagi hari ini Tuhan akan bicara kepada kita tentang pengurapan domba. Sama-sama katakan domba. Domba berbicara persembahan, sacrifice. Domba berbicara seperti orang yang sedang dituntun oleh Tuhan. Nah, ini yang menjadi landasan kita khususnya di tahun 2022 ini. Saya tidak tahu apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala kepada saudara di tempat ini untuk masuk menapaki di tahun 2022 ini. Ini exciting luar biasa. Nanti pada kedua jikalau Tuhan berkenan, saya akan menyampaikan berkat Tuhan. Itu di Lukas pasal 15 ayat 22. Tahun 2022 tentang 4 berkat yang Tuhan siapkan di sepanjang 2022. Yang pertama jubah, yang kedua cincin meterai, yang ketiga kasut, dan yang keempat adalah sukacita. Pagi ini kita bicara domba-domba. 1 Petrus dikatakan, 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Domba ini adalah hewan yang sangat lemah sekali. Bisa dibuka ayatnya, 1 Petrus pasal 2 ayat 25. Baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab dulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada... Ya, di sini nggak kelihatan. Di televisinya nggak kelihatan. Mazmur 119 ayat 176 berkata begini. Ini bicara domba. Bicara domba. Baca sama-sama ayatnya. Mazmur 119 ayat 176. Sudah bisa ditampilkan? 3, 2, 1. Aku sesat seperti domba yang hilang. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu. Ya, saya nggak bisa lihat di sini full semuanya. Baca sekali lagi, 3, 2, 1. Tolong dibuka lagi ayatnya. Mazmur 119 ayat 176. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Carilah hambamu ini, sebab perintah-perintahmu tidak kulupakan. Sepanjang tahun 2022 ini, kunci engkau mengikut Tuhan adalah jadilah domba yang mendengarkan suara gembala. Yang mengerti katakan amin. Domba itu harus dituntun. Kalau enggak dia akan sesat. Kenapa Petrus menulis di 1 Petrus pasal 2 ayat 25 tadi? Aku sesat seperti domba. Apa perbedaan Judas dengan Petrus? Berkali-kali saya sampaikan. Mereka mengalami kegagalan yang sama. Mereka mengalami kejatuhan yang sama. Mereka mengalami keterjebakan yang sama. Mereka mengalami pergumulan yang sama. Tapi hasilnya berbeda. Judas, dia mengkhianati Tuhannya. Rupanya dia melayani selama ini. Rupanya ada udang di balik batu. Dia tidak tulus. Orang yang tulus itu akan ketahuan pada akhirnya. Judas, dia adalah murid yang ditulis mencium pipinya Tuhan Yesus. Tapi rupanya di balik ciumannya ada sesuatu yang berbisa di sana. Kadang-kadang Bapak Ibu, jemaat Tuhan, nanti saya perhatikan di domba. Tampilan luar itu tidak menentukan dalam. Yang mengerti katakan amin. Anda bisa lihat saya pakai jas, tapi dalam saya siapa yang tahu? Hanya saya dan Tuhan. Nah, ini penting kali landasan kita. Kalau enggak kita akan liar. Makanya Amos pasal 3 ayat 7 berkata, sesungguhnya Tuhan tidak akan memutuskan sesuatu sebelum Tuhan bicara melalui hamba-hambanya. Para nabi. Nabi itu siapa? Gereja yang ada Roh Kudus. Nabi itu siapa? Hamba Tuhan yang ada firman.
Nabi itu siapa? Adalah orang-orang yang menyuarakan kebenaran. Di tengah kegalauan dunia ini. Ketidakpastian. Ini kita belum tahu nih 2022 nih. Apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini. Ini baru bulan pertama. Kita tahu kemarin. Varian baru virus Omikron katanya sudah masuk lagi. Di Jakarta tentu sudah ada sudah tahu, udah puluhan yang sudah kena. Whatever lah. Tapi tuntunan itu. Makanya di firman Tuhan ini. Tuhan Allah nggak memutuskan sesuatu nih. Makanya penting kali kita jadi domba yang mengikuti suara gembala. Kalau nggak hilang dari peredaran. Dan saya mau beritahu, jangkauan Tuhan terhadap hidupmu itu melalui penggembalaan rohani. Lihat ya Matius pasal 25. Ada 5 gadis yang berapa? Yang bijaksana. 5 gadis yang bodoh. Kenapa dikatakan 5? Itu berbicara tentang kumpulan. Itu berbicara tentang penggembalaan. Makanya nanti yang diangkat rapture gereja adalah orang-orang yang menggabungkan diri dalam sebuah komunitas penggembalaan. Kalau masih ingat dulu saya contoh, kalau saya rumahnya 1 kilo dari sini, saya sebagai jemaat misalnya, saya akan berjemaat di tempat ini menyembah Tuhan. Cuman saya udah kepalang jadi hamba Tuhan, jadi gembala bersama Bapak Gembala di sini, mengayomi domba-domba yang sudah 3 kali ibadah yang sudah kami lakukan. Sekarang ibadah pertama sedang berlangsung di sana. Makanya Petrus berkata, dia punya pengalaman, aku pernah hilang, Judas hilang gone. Kenapa? Apa perbedaan Judas? Judas tidak mau kembali kepada kawanan. Malah dia pergi ke hutan, dia lihat tali, dia lihat pohon, lalu dia gantung diri. The end. Finish. Tapi Petrus, dia menangis, dia menyesal mengkhianati Tuhannya. Dia datang kembali kepada teman-temannya. Dia datang kepada penggembalaan itu lagi. Dia datang ke gereja itu lagi. Masih adakah pintu maaf buatku? Datang teman-temannya, ayo Petrus. Petrus kembali dipeluk oleh teman-temannya. Itu domba. Kenapa domba bisa hilang? Kan Lukas 15 kan, perumpamaan Tuhan Yesus ada 3. 1 domba yang hilang, kedua dirham yang hilang, ketiga anak yang hilang. Anda tahu itu kan? Tapi lihat ini, domba dicari nggak domba? Dicari, sama Tuhan dicari. Hilang 1 dari 100, dicari. Dirham dicari wanita itu nggak? 10 hilang 1, tinggal 9. Dicari nggak 1? Cari. Anak dicari nggak? Enggak. Tapi anaknya datang sendiri. Perhatikan. Ini landasanmu untuk masuk di 2020. Makanya suara di sini carefully. Berkali-kali saya katakan di pelayanan kami lupakan. Suara di sini hati-hati. Itu suara Tuhan buatmu. Siapapun yang berkhotbah, yang penting buatmu adalah suara Tuhan itu, bukan orangnya. Betul? Amin Bapak Ibu. Yang penting buat Anda, saya apa yang disampaikan. Yang disampaikan, karena itu firman Tuhan. Karena yang aku sampaikan pun untukmu. Aku kan hidupin dulu apa yang sebelum saya sampaikan. Terlepas saya sudah lama pelayanan. Tapi tuntunan tiap hari itu kan beda. Perasaan itu beda. Bisa berubah. Saya berkali-kali katakan, orang hari ini jahat besok bisa baik nggak? Bisa. Hari ini orang baik besok bisa jahat nggak? Bisa. Hari ini orang nangis, besok bisa tertawa nggak? Bisa, itu perasaan. Tapi kalau iman nggak bisa. Iman itu terus maju. Apapun yang terjadi di sekitar kita. Makanya Paulus berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan kata Paulus, bersukacitalah. Dan Anda harus tahu, Paulus menulis itu waktu dia di penjara. Iman nggak bisa digoyahkan oleh apapun. Makanya domba itu harus punya gembala. Saya tahu nih, saya ngomong sama jemaat kami. Carefully dengan penggembalaan. Fokuskan hidupmu di situ. Karena itu gambaran 5 gadis yang bijaksana. Makanya ilustrasinya dibuat 5. Perumpamaan Tuhan Yesus bukan 1, 5. 5. Artinya kawanan. Itulah keberhasilan Petrus. Dia kembali kepada kawanan.
Itu domba. Yang mengerti katakan amin. Tolong dibuka Lukas pasal 15 ayat yang pertama. Ini perumpamaan Tuhan Yesus. Perumpamaan Lukas pasal 15 ayat yang pertama dikatakan begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Bagaimana kita mencari domba itu? Menyuarakan suara gembala. Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang ke-10, akulah pintu kepada domba-domba itu. Yang mengerti katakan amin. Nah, perhatikan nih, brother, apakah PowerPoint-ku sampai di situ? Bisa ya? Ada PowerPoint saya? Nah, jadi Tuhan Yesus pernah dituduh sama mereka. Menurut saya ini tuduhan yang sangat keji, kejam sekali. Saudara tahu apa tuduhannya? Dikatakan begini dalam Matius pasal 12 ayat 24. Ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Beelzebul. Karena Tuhan banyak melakukan mujizat. Dia dituduh Yesus melakukan mujizat dengan kuasa Beelzebul. Apa hubungan Beelzebul dengan domba? Nah, ini yang perlu kita pelajari di berkat di pagi hari ini. Waktu kita tidak banyak, tapi tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan dalam hidupmu. Beelzebul artinya itu king of flies, artinya raja lalat. Sama-sama katakan raja lalat, bukan raja gugu, raja lalat. Beelzebul rupanya artinya raja lalat. Ya bisa PowerPoint saya dibuka ya. Jadi di Israel itu, khususnya pada zaman histori itu, setiap domba yang keluar pagi hari dan yang masuk, maka gembala itu akan berdiri di pintu kandang ini menyiapkan minyak urapan atau minyak zaitun. Lalu setiap domba-domba yang lewat, maka minyak ini akan dioleskan di telinganya. Kenapa? Rupanya di lapangan itu banyak domba yang mati. Kenapa domba itu mati? Pertama begini, domba itu bermain-main. Lalu datang lalat satu, baru satu, teman-temannya belum ikut. Lalu domba ini merasa ngomong kayak musik, enak ya, enak. Lama kelamaan lalat ini, makanya Beelzebul itu artinya raja lalat. Itu arti teks aslinya. Nempellah si lalat ini. Tuh, geli-geli dirasa domba ini. Kok enak ya, kok geli-geli. Lama kelamaan si lalat ini gak puas dengan dirinya sendiri. Dia aja teman-temannya, itu, ayo, Eda, kumpul yuk, amang buru, tulang. Ngumpullah 10-20 di telinganya. Bagi domba ini masih sedikit, kayak geli-geli, tapi dia masih makan rumput. Nah ini dia, makasih bro. Ini dia gambarnya ini. Nah ini dia lalat ini. Lama kelamaan maka ada larva itu yang sebelah kanan. Maka lalat ini bertelur. Bertelur mengeluarkan larva. Lama-lama larva ini menjadi ulat. Mulai dombanya bingung. Apa yang terjadi? Tadi masih geli-geli, masih dikit-dikit ngong enak. Waktu gembalanya ngomong, domba ke kanan, dia ke kiri. Dia nggak nangkap lagi apa yang dikatakan oleh gembalanya. Makanya ini tujuan kecil kepada Yesus. Dengan kuasa Beelzebul engkau melakukan mujizat. Di sinilah letak kesalahan domba. Engkau jatuh gak satu malam? Awalnya, ayo ke gereja. Ntar aja. Ayo ke gereja, ayo doa. Nanti aja besok. Ayo baca Alkitab. Ntar aja. Ayo pagi
Pak Gembala bilang kita 2 puasa. Atau lemak tanda di besok-besok aja. Ini nih, itu lalat itu tadi mas, baru satu. Lama-kelamaan hal yang tragis terjadi. Maka telinga domba akan mengalami infeksi. Infeksi bukan karena penyakit dari luar. Karena lalat itu mendaur ulang bahan di telinganya. Sehingga waktu gembala berkata, ini pesan Tuhan. Apa? Ini pesan Tuhan, jangan pergi ke situ, bahaya, binasa. Maka domba ini tidak mendengarkan lagi suara gembala. Disinilah banyak orang binasa. Ini khotbah ini, iblis takutin ini khotbah ini. Karena ini keuntungan besar buat dia. Kenapa banyak jiwa-jiwa binasa enggak dengar suara gembala? Kenapa? Si Beelzebul masuk di telinganya. Makanya Yesus berkata, akulah pintu ke domba-domba itu. Dia dituduh seperti Beelzebul. Sekarang cek and recheck. Bagaimana kerohanianmu selama beribadah di sini? Sampai level di mana engkau menangkap pesan Bapak Gembala dari sini? Carefully. Saya baru gembala di sini 5 tahun yang lalu, dipindahkan dari Jakarta. Saya ngerti, Bapak Gembala di sini jauh lebih lama. Bagaimana kapasitas rohanimu menangkap pesan itu? Atau kayak tadi ngau. Bapak Gembala bilang ke kanan, engkau seperti kiri. Jangan maju terus, engkau seperti dengar maju. Akhirnya Anda jatuh ke jurang. Carefully. Coba sebentar lihat telinga kanan kirimu. Sudah dicuci belum tadi pagi? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang amin. Beelzebul, raja lalat. Inilah yang membuat domba kehilangan sinyal dari gembala. Carefully. Makanya judul khotbah ini adalah pengurapan domba. Yang begini dicari Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mencari? Memberikan firman-Nya. Bagaimana domba ini mendengarkan firman-Nya? Jangan izinkan raja lalat masuk ke telingamu. Bagaimana caranya supaya si Beelzebul tidak menyentuh telingaku? Cuman satu caranya. Sering-seringlah engkau mendengarkan suara gembalamu. Cuman itu tok kuncinya. Semakin banyak mendengar suara gembalamu, semakin kecil kemungkinan untuk si Beelzebul menyentuh telingamu. Amin Bapak Ibu. Seperti gelas, kalau sudah penuh dengan kopi full, enggak akan mungkin lagi saya masukkan minuman yang lain di situ. Anda ngerti kenapa Petrus akhirnya berhasil? Dia bersihkan Beelzebul dari telinganya. Tapi Judas, dia izinkan lalat itu bertelur dan melahirkan larva di dalam dirinya. Perhatikan. Ini mengawali kuda-kuda rohanimu untuk masuk sepanjang tahun 2022 ini. Jadilah domba yang bersih telinganya. Kenapa telinga kita ada 2? Supaya ada keseimbangan. Memang kita tidak mungkin menutup telinga dari berita-berita dunia. Betul? Kita masih dengar berita. Betul? Kita masih dengar gosip-gosip. Betul? Kita masih dengar orang ngomongan-ngomongan orang. Betul? Kita masih dengar prediksi-prediksi orang. Betul? Betul. Tetapi ada keseimbangan. Makanya kalau orang yang tahu pinter, apalagi orang-orang yang karate silat, kalau berantem, salah satu yang dicari apa? Bagian telinga sama belakang, karena di situ saraf manusia kesadarannya. Beberapa tahun yang lalu saya ada masalah dengan telinga saya, kemasukan ada kerikil kecil. Mau tidak mau harus disemprot dan disedot pakai mesin dokter di sana di Lipo Cikarang Bekasi. Saudara tahu setiap disemprot sama perawat itu selalu ditanya gini, pusing?
Enggak, saya bilang, semprot lagi. Pakai suntik yang besar, nyemprot air itu. Pusing Pak? Enggak, saya bilang, semprot lagi. Pusing Pak? Enggak. Kenapa dia tanya pusing? Karena rupanya di telinga kita ini ada saraf kesadaran kita. Itu Anda harus jaga. Bagaimana caranya? Sering-seringlah masuk dalam hadirat Tuhan. Maka keseimbangan telingamu itu akan terjaga. Sekalipun kau kemasukan berita-berita yang negatif, langsung didaur ulang dengan hal yang positif. Karena ada suara gembala. Amin Bapak Ibu. Apa yang membuat suara gembala begitu kuat? Pengurapan Tuhan sebagai gembala agung segala domba. Makanya waktu dia ketemu Petrus, Yohanes pasal 21 ayat 15. Apa yang Tuhan tekankan? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara tahu kenapa Petrus ini sebagaikan domba yang hilang dan ketemu kembali? Karena dia membersihkan telinganya dengan cara dia datang kembali kepada Tuhan. Dan waktu dia datang kembali kepada Tuhan, Tuhan meneguhkan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi kau. Gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan nih. Perhatikan nih. Selalu Tuhan sandarkan kepada domba-domba. Kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan aku mengasihi. Gembalakanlah domba-domba. Oh my God. Sampai 3 kali. Anda harus cek di Alkitab. Tidak pernah Tuhan berkata sampai 3 kali dalam sebuah satu pernyataan kecuali di sini. Bicara tentang domba. Yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah Petrus. Alkitab mencatat, Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Rupanya domba ini sangat penting di hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tidak tahu Anda sedang ada di mana. Di luar kawanan atau di dalam. Sejak saya tahu ini Bapak Ibu, saya selalu setia sampai sekarang mengikuti gembala saya. Memang saya gembala, tapi saya pun punya gembala di atas. Sekali lagi saya katakan, kalau aku seorang jemaat tinggal 1-2 kilo dari sini, maka saya akan jadi domba yang baik duduk di sini. Mendengarkan Tuhan bicara di sini. Karena itulah nanti masa depanku menjadi wanita yang bijaksana. Aku berharap aku satu dari 5 wanita itu yang diangkat Tuhan nanti pada pengangkatan gereja. Anda mau dijaminkan hidupmu secara rohani nanti pengangkatan rapture gereja? Mari masuk dalam kawanan domba dan dengarkan suara gembala. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan itu baik. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan hidupku. Saya berkata begini kepada domba-domba kami yang kami layani di sana. Gereja itu adalah padang rumput. Saya bilang sama pekerja kami, diaken, jangan ada yang narik-narik jiwa orang dari gereja lain. Gak boleh, pantang. Bapak Gembala tidak suka, apalagi Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan Pak Gembala? Gampang, siapkan rumput hijau. Domba tahu di mana rumput hijau. Ini penting nih, saya sampaikan nih Pak Gembala, mohon maaf sebelumnya. Saya tidak berbicara tentang nama, tidak hanya nama Yesus. Kalau engkau tahu, engkau domba yang sedang makan rumput hijau, cuman satu yang Anda lakukan, jangan pernah tinggalkan tempat itu. Karena itu sari-sarinya cocok buatmu. Itulah DNA-mu yang Tuhan berikan. Oh my God. Kami dalam 2 bulan ini kedatangan jemaat-jemaat yang sudah lama hilang. Pak, aku datang kembali. Loh, ibu selama ini kemana? Ya begitu lama, banyak masalah. Dia tahu di mana
Kenapa ibu mau datang lagi? Sebenarnya aku tahu Pak, di sininya aku ditaruh Tuhan. Kalau engkau tahu ada di sini rumput hijau, cuman satu yang Anda lakukan, nikmatin rumput itu, karena itu pemberian Tuhan kepadamu. Memang di luar sana banyak rumput hijau, tetapi apa yang tepat dari Tuhan buatmu itu beda. Amin. Pesan yang sederhana dari Tuhan buat kita, tapi saya menggumulkan ini berhari-hari. Tuhan terlalu keras gak ini buat domba? Tuhan bilang, tidak, itu buat mereka. Anda pagi ini sedang makan rumput dari sorga. Saya percaya kesembuhan, pemulihan, kekuatan menyertai saudara. Jadilah domba yang menyembah. Jadilah domba yang bersyukur kepada Tuhan. Jadilah domba yang memberikan yang terbaik. Domba itu kalau pertama pagi hari dikeluarkan oleh gembalanya, maka dia akan mencium tangan gembalanya. Artinya berikan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang kau bawa di bulan pertama kepada Tuhan? Apa yang kau bawa di awal tahun kepada Tuhan? Itu adalah ciri khas seorang domba buatmu. Saya berdoa itu yang terbaik buatmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kasih karunia-Mu turun atas domba-domba rohani yang digembalakan di tempat ini. Berikanlah mereka rumput yang hijau, air yang tenang, berbicara tentang pengurapan. Rumput yang hijau berbicara tentang suara gembala, suara firman Tuhan buat kami, supaya kami menjadi domba yang siap diangkat di dalam pengangkatan gereja. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus.